Miris, bocah korban gempa Cianjur ditolak rumah sakit karena penindakannya tak ditanggung BPJS. Miris menjadi kata yang tepat menggambarkan nasib Ibris Mutaki, bocah 3 tahun korban gempa Cianjur. Ibris menderita luka di bagian kepalanya hingga mengucurkan darah. Setelah sempat mendapatkan pertolongan pertama, Ibris dibawa ke rumah sakit swasta di kawasan Citerep untuk mendapat penanganan yang lebih serius. Dengan kepala berdarah, Ibris justru hanya diperban dan pihak rumah sakit menolak untuk menanganinya lebih lanjut karena alasan korban bencana alam biayanya tak ditanggung BPJS. Kepada Tribun Jakarta, Rufaidah menceritakan kronologi awal penolakan tersebut dapat terjadi. Rufaidah bercerita saat gempa Cianjur terjadi, ia dan suaminya sedang berada di Jakarta. Saat mendengar Ibris menjadi korban gempa Cianjur, Rufaidah langsung mendatangi sang anak. Ibris kala itu ternyata sedang mendapatkan pertolongan pertama di RSUD Sayang Cianjur. Saya dan suami di Jakarta, anak dan abah saya di Cianjur, ucap Rufaidah kepada Tribun Jakarta pada Jumat 25 November 2022. Saat saya mendengar anak jadi korban, saya langsung ke Cianjur. Anak saya sudah ditangani, sudah dijahit dan diperban di RSUD Sayang Cianjur. Imbuhnya, Rufaidah lalu berniat untuk membawa anaknya menjalani perawatan yang lebih memadai ke daerah Citerep. Saat di sana, saya tanya, anak saya sudah ditangani kepalanya, kemudian apakah aman 3 hingga 4 jam perjalanan menuju Citerep? Kata dokter RSUD aman, kata Rufaidah. Yang saya pikirkan, saya minta rujukan ke Vaskes. Walau pertolongan pertama sudah dilakukan, hanya saja kami ingin adanya tindakan lanjutan, semisal rongsen dan CT scan, karena ini kepala dan ini anak kecil, imbuhnya. Di tengah perjalanan, jahitan kepala Ibris yang belum kering mendadak mengeluarkan darah. Baju balita tersebut menjadi basah karena darah. Sebelum membawa ke rumah sakit yang besar, Rufaidah mendatangi sebuah klinik di Citerep dan meminta surat rujukan. Dari pihak klinik, Rufaidah dirujuk ke sebuah rumah sakit swasta yang lokasinya tidak jauh. Nah, dari Cianjur kita lewat Jonggol. Jahitan kepala anak saya yang belum kering itu rembes, darah membasahi bajunya, kata Rufaidah. Pikiran saya adalah saya harus minta rujukan ke Vaskes 1 di klinik Insani Citerep. Karena melihat kondisi anak saya penuh dengan darah, akhirnya dirujuk ke sebuah rumah sakit swasta yang berada di dekat klinik Insani. Setibanya di rumah sakit swasta tersebut, luka yang ada di kepala Ibris dibersihkan dan diperban kembali. Namun, pihak rumah sakit itu menolak untuk melakukan perawatan lebih lanjut kepada Ibris. Alasannya karena pasien korban bencana alam tidak dapat di-cover BPJS Kesehatan. Kami dilayani, ditangani, diperban ulang, dirapikan, dibersihkan. Namun untuk tindak lanjut ke perawatan kami ditolak dengan alasan korban bencana tidak di-cover BPJS, ucap Rufaidah. Dari situ kami pulang, di rumah sakit tersebut tidak ditolak mentah-mentah, tetap dilayani. Jadi memang yang ditolak untuk tindakan lanjutnya seperti di CT scan, rongsen, dan lain-lain. Yang kami harapkan proses selanjutnya karena kami sendiri tidak tahu kalau anak seperti ini harus gimana tindakannya. Tapi dapat jawaban seperti itu kalau korban bencana tidak bisa di-cover BPJS. Imbuhnya. Karena sudah malam, Rufaidah akhirnya memutuskan membawa Ibris untuk pulang ke rumah. Keesokan paginya, Rufaidah kembali menghubungi Vaskes 1 Klinik Insani Citerep. Dari pihak klinik lalu merujuk Rufaidah ke RSUD Ciawi. Kemudian karena sudah malam, kita pulang, kami domisili di Jakarta, pulang dulu ke Salemba, ucap Rufaidah. Jadi kita hanya pulang ke rumah, lalu besok paginya saya kontak ke dokter di Vaskes 1 di Klinik Insani dan diarahkan ke RSUD Ciawi, imbuhnya. Berbeda dengan di rumah sakit swasta, di RSUD Ciawi, Ibris dilayani dengan baik. Di sana kami dilayani selayaknya tanpa ada penolakan, kata Rufaidah.
Kalaupun memang korban bencana tidak tercover BPJS karena ada dana khusus untuk itu, baiknya ada alur yang baik juga dari pemerintah ke semua rumah sakit agar tidak terkesan penolakan karena aturan atau hal sebagainya yang berhubungan dengan komunikasi. Imbuhnya,